Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ikhlasul Nardiansa, dan rekan saya M. Jaza Al-Aufa. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dasar-dasar ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Depdikduk 1948, ilmu memiliki pengertian yaitu ilmu adalah suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Lalu, menurut Kinayati Jojo Suroto dalam bukunya yang berjudul Filsafat Bahasa, pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu hal yang disusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya atau teratur. Sinonimnya adalah pengetahuan ilmiah atau skenetik koanek, namun perlu diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang benar, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ilmu mempunyai banyak fungsi atau kegunaan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya fungsi ilmu dapat digunakan untuk menerangkan, mendeskripsikan, menjelaskan tentang fakta. Contoh bagaimana gerhana itu bisa terjadi. Fenomena tersebut tentunya dapat dijawab melalui fisika yang memang menjadi cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang hal yang ada sekitar kita atau fisik. Lalu yang selanjutnya itu adalah definisi aksiologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksio yang artinya nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi bisa juga disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Menurut Surya Sumantri 1987, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan dan diperoleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang menilai nilai-nilai khusus etika. Dan selanjutnya menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Selanjutnya, umumnya aksiologi itu dipandang sebagai salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi juga turut menjawab pertanyaan untuk apa pengetahuan berupa ilmu itu digunakan. Dalam aksiologi dibahas pula mengenai manfaat dan yang diperoleh manusia dari penentuan dan pengetahuan yang didapatkan. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan seperti yang dijumpai dalam kehidupan, yang menjelajah bagi kawasan seperti kawasan sosial, terus simbolik atau fisik. Selanjutnya menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Pertama moral, yang kedua konduk, yaitu tindakan moral, bidang melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kedua ethics expression, yaitu ekspresi keindahan, bidang ini melahirkan kaidah keindahan. Ketiga social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudara M. Jaza Al-Aufa. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaza Al-Aufa dari kelas A semester 3, izin melanjutkan penjelasan materi dari saudara Ikhlasul Nardiansa. Jadi saya akan melanjutkan materi yang ke-C, yaitu aliran-aliran filsafat. Adapun dasar-dasar ilmu menurut aliran filsafat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aliran hedonisme.
Hedonisme adalah paham sebuah aliran filsafat dari Yunani. Tujuan paham ini adalah menghindari kesengsaraan dan menikmati kebahagiaan sebanyak mungkin dalam kehidupan dunia. Ciri aliran hedonisme adalah kebahagiaan diperoleh dengan mencari perasaan-perasaan menyenangkan dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak. Contohnya adalah makan atau menimbulkan kenikmatan jika membawa efek kesehatan, tetapi makan yang berlebihan akan menimbulkan banyak penyakit. Langsung ke ini kedua, yaitu aliran vitalisme. Yaitu vitalisme adalah suatu doktrin yang mengatakan bahwa suatu kehidupan terletak di luar dunia materi, dan karenanya kedua konsep ini, kehidupan dan materi, tidak bisa saling menginterferensi, di mana doktrin ini menghadirkan suatu konsep energi, elan vital, yang menyokong suatu kehidupan, dan energi ini bisa disamakan dengan keberadaan suatu jiwa. Vitalisme merupakan doktrin yang sering kali digunakan sebagai acuan pada zaman dahulu, akan tetapi sekarang doktrin ini ditolak oleh para ilmuwan aliran utama. Organisme hidup secara mendasar berbeda dari wujud yang tidak hidup karena mereka mengandung beberapa elemen non-fisik atau dikendalikan oleh dasar yang berbeda, yang mana bukan merupakan benda tidak bernyawa. Langsung yang ketiga, yaitu aliran utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan, the principle of utility, sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksud prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolak ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan untuk secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Teori etika normatif utilitarianisme, yakni tindakan dan peraturan. Langsung yang keempat, yaitu aliran filsafat menurut agama. Kata-kata agama berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama yang mempunyai sifat seperti itu. Agama selan bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Harun Nasution mengemukakan definisi untuk agama, yaitu pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, mengikatkan diri kepada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan dan suatu sumber yang berada di luar diri manusia. Agama dan filsafat adalah dua pokok persoalan yang berbeda. Jadi agama banyak berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Maha Kuasa. Dalam agama Samawi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, yang kuasa disebut Tuhan atau Allah. Sedangkan dalam agama Ardi, yang kuasa itu mempunyai sebutan yang bermacam-macam, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siw, SIW. Dalam agama Hindu, Buddha, Gautama, dalam agama Buddha, dan sebagainya. Isi filsafat itu ditentukan oleh objek yang dipikirkan, karena filsafat mempunyai pengertian dan yang berbeda sesuai dengan pandangan orang meninjaunya. Akan besar kemungkinan objek dan lapangan pembicara filsafat itu akan berbeda pula. Menurut para ahli ilmuwan, objek filsafat adalah fisika, metafisika, etika, dan ilmu ketuhanan, dan agama ternyata merupakan salah satu objek pembicaraan filsafat. Jadi cukup sekian, melanjutkan materi dari kelas Renaliansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.